buat cara munculin message box ya. Jadi pertama kita harus buat tombol kayak gini. Cara buatnya kayak gini, di insert, habis itu di illustration, di shape, pilih bentuk mana aja terserah, bentuk kotak misal di sini. Nah, udah dibentuk kotak, jadinya kalau udah dikasih warna kasih tulisan jadinya kayak klik me ini. Misalkan udah dibuat kayak gini, habis itu diklik kanan, di assign makro. Nah, buat nama tombolnya, variabel tombolnya. Kita buat, klik aja deh. Klik. Nah, habis itu pencet new. New ini artinya kita mau buat codingan yang baru buat si tombol ini. Pencet new. Habis itu kalau buat sintaks message box tuh MSG box, habis itu tanda petik 2. Kita coba. Ini kalau diklik dia bakal muncul message box kayak gini. Simple codingan cuman munculin message box kayak gini. Udah paham? Ada yang tanya? Oke, udah paham. Lanjut. Nah, habis itu kita buat sama aja sebenarnya fungsinya. Cuman di sini dia lebih ke penggunaan fungsinya tuh di beberapa objek. Nah, di sini kan ada 4. Tadi kan cuma 1 nih, cuma klik me doang. Nah, di sini ada 4. Nah, jawab yang benar, misalnya yang benar tuh panas banget nih. Nah, kita buat message box yang isinya tulisannya jawaban Anda benar. Jadi kita klik kanan, habis itu assign makro. Nah, di sini klik tadi fungsinya tuh munculin message box yang tulisannya hello world. Nah, kita kan mau munculin tulisan jawaban benar. Jadi kita buat nama variabel ini dulu, objeknya. Semisal JWBN benar. Kita buat new lagi kayak tadi. Habis itu kita buat message box. Message box jawaban benar. Kita coba. Nah, benar kan kalau kita klik ini? Nah, jawabannya benar. Bagaimana cuaca Itera biasanya? Biasanya gimana? Dingin. Panas kan pasti. Jawaban benar. Nah, karena ini jawabannya benar, pasti yang tiga-tiganya salah dong. Nah, kita harus buat fungsi message box buat jawaban salah. Kita nggak perlu buat fungsinya tuh 3 kali buat 3 ini. Kita cukup buat 1 aja, tapi dipakai buat 3 objek ini. Kita coba buat ya. Kita buatnya cukup di sini. Klik kanan, desain makro, buat variabel. Ini variabel codingannya ya. File codingannya. Buat new, habis itu kita buat message box. Box jawaban salah. Nah, kalau kita klik ini jawabannya udah salah. Tapi kalau kita klik ini sama ini, nah dia masih belum muncul karena belum dikasih makronya. Kita kasih lagi, klik kanan, saya makro. Karena jawaban itu salah, jadi kita pakai yang jawaban salah. Klik yang kanan juga, klik jawaban salah. Kalau kita pencet ini, nah jawaban salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Yang ini yang benar. Gitu doang sebenarnya. Cuman di sini lebih ditekankan ke ininya. Penggunaan functionnya yang lebih efisien, jadi cuman buat 1 tapi dipakai buat 3 objek ini. Ada yang tanyain? Screenshot dikirim di gitu. Ada yang tanyain? Sampai sini? Nggak ada ya? Nah, ini buat yang terakhir ini kita mau buat function nambahin ininya, nambahin poinnya buat
si Biorwi sama si Ahmad Tukam ini kan nilainya 0. Kalau kita pencet sini nanti dia bakal nambah 1. Kalau kita pencet sini bakal nambah 1. Nah kalau kita pencet tengah dia bakal reset. Nah kita harus buat fungsinya. Sebenarnya cuma mainan logika aja sih. Di klik kanan sama aja kita buatnya. Assign makro, habis itu buat variabelnya kita buat tambah poin. Yuk, habis itu nah karena kita mau nambah poin, jadi kita harus tahu selnya yang mau ditambah poinnya. Nah, selnya nomor 28 sama 4. Berarti kan baris 28 kolom 4. Berarti yang mau diisi nilainya ditambah tuh buat yang ini yang pertama itu baris 28 sama 4. Jadi kita tulis sel 28,4 dot value plus 1. Coba dulu ya, semoga aja nggak error. Error. Tarik lagi coba. Baca di sini. Oh, harus di giniin. Oke. Harus diulang tulisannya. Kita coba lagi sebenarnya error. Tambah poin. Kok itu lain? Sub 32 3 bentar. Ada yang error. Sebentar. Gak bisa. Tambah. Oke. Oh, terus desain lagi tambah. Syntax error. Delapan satu empat. Oh, pakai range aja. Range. Oke, 28. Atau nggak bisa ya? Apa ya? Tadi bisa ada. Harusnya sih bisa nih. Sebentar kawan-kawan. Error. Apa ya? Oh, belum dikasih value. Oke.
Oh, Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ternyata saya di situ kurang ajar. Oh, saya di sini. Value plus 1. Harusnya bisa sini. Oh, belum di ini. Aduh. Nah, bisa kan? Salah di plusnya tadi. Cuma salah di sini tadi belum, kurang tanda plusnya. Nah, ini kalau dia di pencet, dia bakal nambah 1. Buat kode ini artinya kalau kita pakai range juga bisa sih. Kalau ini cell nih dia menerima baris sama kolom. Jadi barisnya 28, kolomnya keempat, kan A, B, C, D keempat. Jadi dia bakal si sel ini, sel tadi sama dengan sel tadi, value-nya ditambah dengan 1. Jadi dia bakal nambah 1, 1, 1, terus kalau dipencet tombolnya ini. Jadi kayak gitu terus. Nah, kalau kita mau nambah si poinnya si hamba tukam ini, dia cuma tinggal beda kolomnya doang. Di sini kan 4, jadi di sini 6. Jadi 28,6. Kita buat ini baru. Klik kanan, desain makro, tambah 2. Kita buat new. Habis itu selnya di copy aja. Biar nggak perlu nulis lagi. Cuman bedain sini. Di sel 6, kolom 6. Ini juga kolom 6. Jadi kalau kita pencet, dia bakal nambah terus. Nah, dia bakal nambah terus. Karena ini nambah terus, nggak bakal ngurang, jadi kita pakai tombol resetnya di tengah ini. Buat tombol resetnya, kita cuma perlu buat function namanya reset. Kita buat new. Isinya dalamnya cuma sel ini. Sama sel ini. Dengan kosong gini ataupun 0 gini bisa aja, kita buat 0 aja ya biar lebih enak. Kita buat 0. Reset udah ada nih namanya apa, sintaks function reset udah ada di sini, udah deklarasi, jadi kita tinggal pencet. Nah, dia bakal reset, pencet tambah. Nah, dia bakal reset gitu doang. Gimana, ada yang pertanyaan nggak? Sorry tadi ada error sedikit. Ada yang tanya nggak? Kayak gini. Ada yang tanya kan? Buat ininya. Ada yang masih belum paham atau kurang jelas atau gimana? Ini dia numpuk-numpuk kayak gini karena dia semuanya di modul 2 ya. Jadi dia numpuk-numpuk kayak gini. Kalau kita dipindah juga bisa aja. Buat yang perhitungan ini kita Ctrl X, kita buat modul baru. Sama aja. Cuman buat ngerapiin aja. Ya kan kalau di modul 2 ini dia bakal kayak tadi. Atau modul 3. Ada yang tanya nggak? Sampai sini? Belum jelas atau gimana? Masih kedengeran nggak suaranya? Cek 1, 2, 3, klik. Halo. Udah jelas ya? Kamu yang tanya lagi? Gimana, ditanya nggak? Misalnya bang, ini kalau kuisnya ini dikasih nilai ke sini bisa nggak bang? Misalnya kita jawab ini terus benar, nah habis itu ditaruh di sini nilainya, bisa nggak bang? Bisa aja sih sebenarnya. Cuman tinggal itu aja. Ini ntar dikasih function itu juga buat 2 function di sini.
Kalau kita semisal mencet ini, dia si poinnya, misal poinnya si viewer ini nambah, jadi kita pakai tambah 1. Nah, jadi nambah. Tuh, jadi nambah lagi. Kalau mau buat kayak gitu sebenarnya gitu aja sebenarnya. Kalau mau buat 2, kita cari tahu dulu. Diakalin aja, didobelin. Ada yang tanya nggak? Sampai sini. Ada yang tanya kan? Tanya apa masih berserta? Mana yang belum jelas? Apa mau gini? Apa nggak misalnya gini gimana bang? Gini gimana bang? Tanya aja. Apa mau nanya tentang lain, tugas lain atau gimana? Soalnya tutorial cuma sampai sini. Habis itu tugas nih. Buat function atau gimana yang belum jelas. Gimana nih? Misal kalau kita mau munculin, kita mau nambah nilai di sini, terus kita juga mau munculin message box, itu caranya kita ke developer di Visual Basic. Nah, kita edit manual functionnya. Tadi kan function message box buat jawaban benar kan. Nah, ini nama function ini buat jawaban benar. Nah, kita di sini manggil function yang namanya nambah poin tadi. Nah, function tambah poin kan nama variabelnya ini tambah 1 nih. Jadi setiap kita mencet tadi terus pas jawabannya benar, itu muncul message box tambah poinnya. Jadi pas dipencet jawabannya benar, maka dia bakal manggil function yang namanya tambah 1 tadi. Tambah 1, kita coba ya. Nah, tuh, dia bakal nambah tuh. Kita pencet lagi, jawaban benar. Nah, poinnya nambah. Pencet lagi, jawaban benar. Poinnya nambah. Kalau kita mau buat jawaban salah dia jadi berkurang, ya tinggal dimasukin aja intinya ke function jawaban salah. Kalau kita mau edit dari sini ke assign makro ini, bakal lama soalnya satu-satu. Kita editnya langsung ke makronya ya. Kita pencet makro, kalau nggak kita pencet Visual Basic ini, kita cari functionnya. Function salah tadi kan message box-nya namanya jawaban salah nih, variabelnya namanya. Nah, kita tinggal buat semisal kalau salah satu nilainya jadi 0. Nah, jadi kita tinggal panggil reset aja. Jadi dia kalau semisal udah benar berapa kali, terus dia jawabannya salah, dia bakal lain jadi 0. Coba ya. Nah, ini kan udah benar 4 nih. Kita coba pencet ini. Nah, dia jadi 0 lagi. Sama aja reset. Kalau kita mau buat function yang ngurangin cuma satu-satu juga bisa. Kita tinggal ganti. Kalau enggak kita buat function baru di sini. Sebenarnya kalau mau buat function baru juga tinggal pencet di sini aja. Tinggal ketik biasa sub nama ininya, nama mau variabel apa namanya, semisal kurang 1. Nah, karena kita mau ngurangin itunya, jadi kalau di sini kan dia value plus 1, ya tinggal diganti aja value kurang 1 gitu aja. Kita coba ini value min 1 kurang 1. Kita udah buat fungsinya namanya kurang 1, tinggal kita panggil lagi ke jawaban salah tadi, namanya kurang 1. Misal kita benar 1, benar 2, salah. Nah, dia kurang 1 tuh, kurangnya 1. Salah lagi, kurang lagi 0. Salah lagi, minus 1. Kalau benar jadi 0 gitu. Cuman kita buat ini lagi yang nggak banyak di bawah sini, kita buat gitu aja, nanti nilainya bakal muncul di paling atas atau enggak
terserah kita mau sel di mana nilai yang munculnya. Simpel kan sebenarnya. Gimana? Intinya kan? Apa belum paham atau udah paham? Atau ada berapa? 60 orang. Santai. Ada tanyain atau bingung bang di sini bang? Gak jelas nih bang gimana bang? Gitu. Atau bang ini kok gini? Itu kok jadinya gini? Kok jadinya gitu gitu? Siapa tahu masih ada bingung. Udah jelas semua apa? Ada yang lain? Apa ada yang tanyain? Soalnya materinya cuma sampai sini nih. Udah jelas berarti ya. Kalau udah jelas, buat tugasnya udah bisa belum? Udah ada gambaran belum cara ngerjainnya gimana? Bukan bentuknya tapi logikanya di dalamnya. Kayak PBI-nya ini. Kayak gininya, codingannya. Udah kegambar belum? Bukan ininya ya. Bukan tampilannya ini ya. Tampilan ini mah simple. Maksudnya buat function dia ditulis di sini terus ketika dipencet simpan dia bakal pindah ke sini sesuai yang di input ini nomornya. Ya, udah ada gambaran belum cara ngerjainnya gimana? Cek halo halo 1 2 3 klik klik. Pada tidur apa? Santai aja ngobrol biasa aja. Sepi banget kayaknya. Udah jelas, udah bisa nih berarti. Cara ngerjainnya gimana udah bisa. Ngomong aja santai, soal malu santai. Ngobrol aja sambil sharing. Kan bukan jam kuliah. Bang, Ada mau kendala tanya kah? bang, Ya tanya aja gimana. kalau kan itu udah yang tugas 6-nya itu, tugas akhirnya itu kan udah apa, codingannya udah ya. Nah, langsung nentuin barisnya di kolom itu gimana ya bang ya? Soalnya kok diklik itu mesti muncul di kolom pertama, langsung urutan kedua, ketiga gitu. Nggak, misalkan ditulis input 3, nggak ketiga gitu, nggak ke baris 3. Harusnya barisnya kan kalau kamu mulainya nggak dari sini harus ditambah dong. Semisal kamu buat sheet lagi ya. Nah, semisal tabelnya di sini ya. Semisal tabel nih. Nah, kau inputnya 1 tapi di sini. Ya kan ini di baris ini. Tinggal Belum parameternya sih. kayaknya bang. Belum kelihatan. Nggak kelihatan ya? Enggak bang, nggak Udah kelihatan. kelihatan belum ya? Katanya apa di situ? Di share screen-nya. Udah kelihatan belum? Nih, Belum bang. buka Excel. Belum, Bang. Belum. Coba bentar, stop screen dulu. Screen lagi. Sekarang udah kelihatan belum? Excel, lagi buka Excel. Udah bang, udah. Udah bang, Udah kan? Nah, semisal kalau parameternya dia nerimanya baris, kalau kamu isi 1 terus kamu niatnya mau diisi di sini, jadi kan di baris kelima, berarti harus dikasih 4 dulu. Logikanya 4 ditambah 1 berarti kan jadi 5. Tapi di saya tetap 1 di situnya. Di ininya, misal di sini kan inputnya sama di sini semisal sama nomor kan, disuruh nomor kan. Namanya ABC, nomor 1. Nah, kalau kamu di codingannya itu dia bakal menerima baris,
Ya dia bakal di sini munculnya ya kan, di atas ini kan. Nah di yang hitam ini dia bakal munculnya karena dia satu. Kalau kamu setting di codingannya itu kayak tadi sintaksnya kan cell gini. Nah ini yang ini kita tulis di sini aja basic. Ini kan row, ini kolom, atau bisa aja baris lah, tulis lah baris koma kolom. Nah kalau mau itunya ya algoritmanya ya, kalau mau cuman ngubah dia nambah data ke bawah sini terus sampai ke bawah sini kan, nah di sini sampai bawah itu kan berarti nambah cuman barisnya kan, berarti kan kolom nggak bakal berubah dong, dia cuman bakal nambah barisnya karena ditambah data nambah data. Nah kalau kamu barisnya ini kamu isi satu terus misal satu, tapi kamu mau ngisi di 5 sini ya nggak mungkin, nggak bisa dong, soalnya dia bakal tetap di sini kalau pakai sintaks cell ini cuma dari baris sama kolom. Tergantung codingannya sih, relatif codingannya gimana, dia neremanya apa, errornya di sini harus diteliti satu-satu dari atas, dibaca satu-satu gitu. Gimana? Kamu gimana coba? Kalau saya itu yang pakai private sub itu bang, private sub, langsung bawahnya tuh dim simpan Oh pakai dari YouTube ya? di itu bang, di Google. Google kan kebanyakan pakai form kan, dia nggak pakai ini, agak Enggak bang, susah. itu yang bukan, itu pakai modul loh bang. Enggak, maksudnya dia ininya nerima inputnya dia pakai form kayak gini. Pakai form nggak coba ya? Tak tunjuk, bentar. Dia pakai insert, nah use form. Nah pakai form kayak gini. Bentar ya, tak buatin dulu dikit. Oh bukan bang, saya bukan kayak gitu sih bang, nggak pakai use form, Bukan ya? pakai modul. Bukan pakai modul. Pakai biasa gini. Mungkin di sintaksnya berarti di codingannya di dalamnya, di cellnya atau di targeting gitunya. Iya kayaknya itu sih bang, soalnya tadi mesti ada salah gitu. Ya kadang error, kadang ada yang kurang kayak tadi, kurang titik doang bisa ada error. Kalau di nggak kayak ngoding kayak di itu ya, bahasa pemrograman yang asli. Kalau ngoding di bahasa pemrograman yang asli itu kalau error dia dikasih tahu line-nya berapa, error di line berapa, misal line 7 ini error nih dikasih tahu. Kalau di Excel ini nggak dikasih tahu errornya di mana, jadi kita harus teliti sendiri. Iya Kayak makanya gitu itu aja bang, di pusingnya di situ. baca-baca aja, soalnya relatif tergantung codingannya, nggak saklek. Salahnya di sini nggak semua gitu, tergantung kamu nulis codingnya gimana. Salahnya kan beda-beda. Kayak gini kan private sub gini kan, intinya. Sebenarnya nggak pakai private sub juga bisa sih, nggak usah pakai as long kayak gitu. Simple lah sebenarnya, kalian tahu. Cuman berapa baris? Codingan kamu berapa baris? Panjang nggak? Enggak sih bang, cuma berapa ya, cuma 6 nggak ya, 6 7. Ya, ya cuman segitu doang sih. Iya. Nggak pakai dim, nggak pakai itu juga tetap bisa, pakai sub biasa juga tetap bisa pakai sub kayak gini biasa. Oh berarti kalau pakai sub biasa itu, oh ya nanti saya coba bang. Ya, bisa. Oke. Soalnya dia nggak pakai use form, nggak usah pakai dim itu kan buat ngeformat si use formnya, nyambungin ke itunya. Iya, bang. Pakai worksheet gitu kan. Nah, soalnya kita kan inputnya dari sheet ini juga, cuma satu sheet ini doang, kita nggak pakai sheet lain, nggak pakai third party buat inputnya. Ini Itu nggak pakai perlu lens bisa nggak bang? apa Pakai lens nggak? lens. Nanti bang saya cek. Masih bocoran. bentar tadi
itu Bang, pakai itu nggak Oh, dicek? range. Iya. Range ya. Oh, range sama cell itu sama aja. Kalau pakai range nggak bisa. Soalnya kita bakal nambah data ini. Bakal nambah kan ini barisnya. Oh, berarti nggak usah pakai Pakai itu nggak apa-apa ya cell. Bang? Pakai Pakai sel aja ya? cell. Ya, Oh, iya. pakai cell. Ya, namanya pakai cell. Soalnya dia bisa dipisahkan baris sama kolomnya. Jadi barisnya bisa ditambah sendiri. Kalau pakai range kan dia bakal di sini A5. Bakal A5 doang kan. Nggak bisa diincrement, nggak bisa ditambah. Bakal A5 doang. Jadi pakai cell. Coba aja pakai cell. Simple kok. Iya. Iya. Sintaksnya tuh kayak gini sebenarnya, sama kayak gini. Nah kayak gini, value kayak gini doang. Cuman diakalin aja caranya gimana, biar dia pindah. Value ini kan sama aja sebenarnya. Value ini tinggal tambah satu sama satu sama aja kan. Nih. Tinggal buat variabel buat nampung si value barisnya. Nah, ntar dia bakal nambah satu sampai akhir, sampai ininya. Gitu aja sih sebenarnya. Ditanya lagi, kalau tupus gak ada tutor ya. Kalau tutor namanya tuh contekan namanya. Terus kalian harus nemuin algoritmanya sendiri. Itu pakai logika sebenarnya. Kalau sintaksnya beneran cuma kayak gini nih, cuma kayak gini. Dot value kayak ini itu artinya nambah value-nya. Ya logika kalian aja gimana nyambungnya. Diakalin lah intinya. Akal pokoknya intinya. Ngakalin biar dia ketika dia ditulis di sini di nama ini dia bakal pindah sesuai kita ganti baris ya sesuai barisnya terus ditulis kalian barisnya ini semuanya nomor ya buat ini wah ini masuk kayak ini deh. Simple. Sini seumpama nama. Jadi seumpamanya namanya nah dia bakal nama Rika ini harus kita masukin ke tabel ini di baris nomor satunya di baris ini ya maksudnya satu di nomor satu ini. Nah nomornya ini juga harus ikut ke sini jadi dia hasilnya bakal kayak gini nanti harusnya. Kita buat tombol juga kan buat ininya buat eksekutornya. Misal tombol ini save data. Semisal ketika tombol ini kita klik, dia bakal kayak gini hasil akhirnya. Namanya bakal masuk ke tabel ini, terus di sini juga hilang. Di sini suruh buat function buat tombol hapus nggak? Oh nggak ada, cuma simpan doang ya. Berarti dia simpan sampai penuh. Kalau di sini dia nanti diisi 3 lagi, semuanya nih diisi 3 isi yang lain terus habis itu nama beda bukan Fernando Sumarjo ini tapi nama lain terus diisi 3 dia bakal ketumpuk. Mungkin kalau mau buat function biar dia ketumpuk harus ada function sendiri pakai if else. If si ininya nggak kosong dia bakal nge-return message box bahwa ininya udah ada isinya jadi dia bakal keluar punya bakal ngisi itu
itu sih lebih susah. Advance lebih ke ini detail datanya. Yang tanya nggak di sini? Cukup? Apa yang ditanyakan? Bentar ini, bentar ini filenya tak simpan, nanti ntar dikirim di ini ya, di grup WhatsApp. Kalau ada yang mau, ntar nih filenya dikirim di grup WhatsApp. Ada yang tanya nggak tentang tugas atau gimana? Gimana, ada yang tanyain, bang ini gimana bang, itu gimana bang gitu. Mana nih, tanyain nggak gimana? Gimana, nggak ada yang tanyain tentang tugas, masa nggak ditanyain? Itu tugasnya kelompokan apa mandiri? Cek 1, 2, 3, itu tugasnya kelompokan apa mandiri? Mandiri ya? Oh ya, enak sih. Kalau tahun kemarin sih harus beda-beda ya ininya, apanya? Ada yang buat sistem kasir, ada yang buat game, ada yang buat kuis, ada yang buat database, harus beda-beda. Kalau tahun kalian enak sih, cuman buat satu judul ini, gak ada laporan tugas akhir lagi, enak sih. Ini cuman dikit juga kayak ini. Cukup dari tanya, kalau nggak ditanya ini udah nih mitnya, mumpung belum diudahin nih mitnya, sekali lagi ditanyain nggak, kalau nggak ada udah nih berarti mitnya. Gimana, sudah cukup, sudah ya kayaknya. Udah cukup. Kalau itu loh, kalau ada yang mau share screen terus mau ngerjain itu dikoreksi sekalian bareng-bareng juga nggak apa-apa. Mas share screen gitu terus, bang ini lo mau coba ngerjain bang, kan kalau salah koreksi ya, siapa tahu lo mau, mumpung ada kesempatan ini. Nggak ada? Oke. Makasih yang udah hadir malam ini buat tutor kali ini. Sekiranya saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Oke. makasih Bang. Oke, silakan. Salam. Ntar filenya tak kirim di grup ya.